Saudara-saudara, tentu Anda sudah banyak mendengar, hidup ini adalah rentetan peristiwa-peristiwa. Tidak semua peristiwa menyenangkan hati kita. Tidak semua peristiwa kita bisa tanggapi secara positif. Karena memang ada peristiwa yang membuat kita terluka, terhambat, gagal, dan sakit. Itu kenyataan. Yang menarik adalah ada orang-orang yang menghadapi peristiwa apapun juga dapat mengendalikan respon mereka. Mereka berespon secara tepat terhadap peristiwa yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Mengapa mereka demikian? Mengapa mereka bisa menghadapi semua rentetan peristiwa itu dengan cara yang tepat sehingga mereka berhasil? Dan salah satu kata kunci yang mungkin sering orang sudah katakan adalah persepsi. Persepsi kita punya kuasa yang besar ketika kita menghadapi peristiwa dan ketika kita harus meresponinya. Jadi satu peristiwa yang buruk benar terjadi, kita bisa mempersepsinya begitu buruknya sehingga menimbulkan respon yang lebih buruk lagi. Kalau itu menjadi rentetan terus-menerus, ya tentu saja kita tidak mencapai apa-apa di dalam hidup. Tapi ada orang-orang walaupun mengalami peristiwa yang buruk, dia mempersepsinya beda dari orang lain. Bahkan melihat hal yang baik dari peristiwa itu dan dia belajar dan akhirnya berhasil. Saudara-saudara, sekali lagi kenyataan hidup ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Ada kegagalan, ada keberhasilan. Ada kejatuhan, ada ke prestasi indah. Nah, bagaimana kita harus mempersepsikan hal seperti tadi? Seorang memasuki satu pekerjaan, mencoba membuat satu hal baru untuk menjadi sesuatu yang bisa punya daya saing. Dia mencoba, orang lain juga mencoba. Dia coba sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, 4 kali gagal, 5 kali gagal. Demikian juga orang lain. Pada saat itu persepsinya akan menentukan respon dia. Persepsi pertama dia bisa mengatakan, semua orang gagal di sini, saya juga. Berarti nggak ada yang mungkin berhasil mengerjakan ini. Ini pekerjaan yang percuma dicoba. Itu pilihan pertama, dia persepsinya menunjukkan ini pekerjaan yang tidak bisa berhasil. Kenyataan ini terlalu berat. Itu persepsi pertama. Maka respon dia adalah, kalau begitu saya stop semuanya, menarik diri. Tapi bisa juga dia punya persepsi kedua. Pekerjaan ini memang susah. Tantangannya luar biasa. Orang-orang gagal, saya juga gagal. Namun, saya sudah 5 kali gagal. Sudah mungkin menghabiskan uang. Mungkin sudah banyak diketawai orang. Cuma dengan demikian, saya sudah belajar lebih banyak dari orang lain. Secara teknis, secara cara saya mengendalikan perasaan, dan secara pikiran normal. Maka saya punya kelebihan. Saya mau coba terus sampai satu hari saya berhasil. Begitu saya berhasil, saya punya keunggulan lebih dari orang lain. Dan dengan persepsi positif itu, dia bisa berespon positif dan punya kemungkinan berhasil. Bukankah Thomas Alva Edison melakukan hal itu? Berkali-kali dia gagal sehingga orang bertanya, mengapa terus melakukan itu lagi kalau sudah gagal sekian lama? Dan persepsi dia sampaikan, buat saya itu bukan kegagalan sekian banyak. Tapi itu adalah rentetan pembelajaran di mana saya belum ketemu cara yang terbaik. Nanti akan ketemu cara yang terbaik dan saya sukses. Nyatanya bola lampu listrik didapatkan oleh Thomas Alva Edison dan bukan dari orang-orang yang mengkritisi dia, orang-orang yang melihat segala sesuatu secara negatif. Saudara, itulah salah satu kunci untuk kita mencapai sesuatu yang luar biasa di dalam hidup, berdampak inspirasi pada orang lain, bahkan bagi diri sendiri dan mungkin keluarga kita. Anda juga pasti bisa.